Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mukjizat. Acara ini senantiasa kita berbincang mengenai mukjizat-mukjizat, kuasa-kuasa Tuhan yang secara nalar pikiran tidak masuk akal. Tapi ini benar-benar terjadi. Nah, tamu saya hari ini spesial. Siapakah dia? Yuk kita ikuti ya. Nah, ini dia tamu saya yang spesial, yang sudah dapat mukjizat yang luar biasa. Amin. Masuk ke zonanya. Ada mukjizat apa aja Pak Beni? Dapat anak, mukjizat keuangan juga ya dipulihkan, keluarga dipulihkan, luar biasa. Jadi tetap di acara Zona Mukjizat ya kita dengarkan bagaimana kesaksiannya. Nah ini dia namanya Pak Beni siapa ya? Beni Budianto. Pak Beni Budianto. Ya. Kalau kok bisa dapat mukjizat banyak itu gimana? Tapi yang jelas pasti dulunya sebelum dapat mukjizat itu kehidupannya gimana? Iya. Awal saya menginjak di Solo bersama istri ya, jadi kan memang belum mengenal Tuhan Bu. Jadi memang kehidupannya berantakan gitu Bu. Jadi kita nggak terarah gitu kan. Yang penting kita jalani aja hidup gitu kan. Tapi nggak ada tujuan ke depan mau apa gitu nggak tahu gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu kami lalui. Jadi kami tinggal di kos-kosan bersama istri, ya sepetak gitu kan Bu. Itu kok dari Kebumen pindah ke sini? Ada kerinduan apa? Iya, kita kerja. Saya sebagai sales lah, gitu kan, sales. Nah, kita kerja, ya memang sales kan sering di luar, pakai motor gitu kan, cari pelanggan gitu kan. Nah, kita hidup di kos ini makan seadanya gitu Bu. Jadi berdua gitu kan, dan kita nggak punya kebayang, punya rumah gitu, hidupnya ngekos gitu kan. Ya, kita jalanin aja lah Bu gitu. Oke. Katanya anak pertama yang lahir di Kebumen juga. Nah itu kenapa itu kok sampai? Iya, waktu itu kita setelah nikah dikaruniai anak cowok Bu, memang gitu kan, ganteng gitu kan, umur sekitar 11. Bapaknya yang ganteng kok ya. Iya. 11 bulan gitu, ya saya itu dipanggil Tuhan. Jadi prosesnya bikin kami bersama istri kaget gitu kan. Jadi tersedak agar-agar Bu. Jadi agar-agar. Ya posisinya anak itu bermain sehat, kondisinya normal. Nah waktu itu istri memang nyuapin agar-agar, tapi nggak tahu kenapa agar-agar itu mencelat di mulut, akhirnya nutup di saluran pernafasan. Detik itu juga langsung biru, kita sempat bawa ke rumah sakit, tak tertolong. Hati-hati ya ibu-ibu dengan mungkin jeli atau gimana ya? Iya, semacam agak kenyal Ibu ya, agak kenyal. Jadi jeli berarti ya. Iya. Hati-hati ya saudara kalau punya anak kecil dengan makanan jeli ternyata bisa juga mengakibatkan kalau nggak sampai hati-hati itu loh. Ini salah satunya. Setelah dipanggilnya anak ini terus kemudian kalian memutuskan pindah ke Solo gitu. Iya, kita akhirnya di kos ini kan kita juga habis mengalami duka. Ya kita butuh penghiburan, butuh kekuatan yang terutama kan kita punya anak satu-satunya, ganteng ya luar biasa Bu, aktif juga, pinter gitu kan, dipanggil Tuhan. Nah kita butuh kekuatan. Nah kita waktu itu pas saya keliling ini kan ke pelanggan. Cukup down nggak itu? Wah itu sangat down ya. Iya sangat down, sangat terpukul sekali. Istri siapa lagi? Iya. Sempat ngalami stres atau apa gitu? Iya. Ada Bu, ada ya. Iya. Oke. Nah, apa yang dialami waktu ngalami down gitu? Iya. Apa saja? Iya, kita terus terang setiap keuangan. Ya otomatis keuangan juga pas-pasan. Karena masih ngekos ya. Iya, istri apalagi sedih setiap hari gitu kan. Iya. Terus apalagi? Sakit apa enggak istri? Enggak sih, istri enggak, cuma agak down aja, banyak melamun gitu kan. Ya, kalau saya juga sempat sakit-sakitan gitu kan. Sakit-sakitan. Tak dengar sakitnya berkali-kali ya? Ya, bertubi-tubi, tapi ya saya tidak mengeluh Tuhan, tidak mengeluh sama sekali. Keluar masuk rumah sakit terus ya? Iya, sampai pernah 8 kali. 8 kali loh pemirsa. 8 kali. Oke, setelah itu dilalui sampai kos, sampai kadang itu
hubungan suami istri bagaimana, baik-baik saja atau ya, saling mendukung atau justru sebaliknya? Ya kadang pernah sih sebaliknya, karena kan kita benar-benar dalam kondisi itu kan sama-sama baru pembenahan hati Bu ya. Tapi kita sih tetap berdua tetap nggak mengeluh sama Tuhan, tetap melekat, berusaha pokoknya nggak mengeluh sama sekali, tetap nempel Tuhan kondisi apapun gitu. Nah terus dari Kebumen pindah Solo itu jadi sales gitu, kok bisa terus ke Gereja Keluarga Allah, ceritanya gimana? Ya, waktu itu pas saya lagi kelilingan ini di toko, ada seorang ibu bilang, Pak, ayo kita ke gereja, coba gereja GBI gitu kan, ya, untuk ibadah gitu kan. Waktu itu saya nggak banyak mikir karena saya butuh, terus terang sama istri butuh banget, butuh penghiburan, butuh kekuatan. Nah, apa salahnya kita kan akhirnya kita ikutin ibu untuk ibadah gitu loh. Waktu datang ibadah sendiri atau sama istri? Pertama saya sendiri. Pertama sendiri. Iya, saya sendiri. Nah, waktu datang pertama itu apa? Dapat apa? Terus terang saya waktu itu waktu pas penyembahan Ibu ya, penyembahan ini mengalami benar-benar hadirat Tuhan itu nyata nyentuh hati saya hingga saya benar-benar mengalami pemulihan hati terutama. Jadi ada pengharapan yang besar bahwa di dalam Tuhan itu saya mulai lebih bangkit lagi. Dahsyat. Jadi waktu pertama kali datang ke Gereja Keluarga Allah beribadah, itu langsung dapat sentuhan Tuhan gitu ya, dapat jamahan Tuhan, sehingga bisa memulihkan hati yang terluka gitu, yang selama ini mungkin berhari-hari sudah merasakan down gitu ya. Setelah itu kekuatan. Nah terus minggu berikutnya ajak istri. Iya, istri saya ajak untuk ibadah bersama. Ternyata juga sama, jadi dia istri juga merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dari itu saya mulai taat, tekun gitu kan. Nah, Pak Beni ini bukan rekayasa loh pemirsa, benar-benar orang yang pendatang ke Solo beribadah di GBI Keluarga Allah dan dapat jamahan dari situ semakin bertumbuh ya Pak Beni. Betul. Terus akhirnya ikut semua program yang di gereja. SOM ikut. SOM itu sekolah orientasi melayani. Kemudian apalagi Pak Beni? Retreat saya ikut. Retreat encounter. Retreat encounter itu bisa pemulihan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi memulihkan hati yang terluka, yang terbelenggu dosa. Saudara juga bisa mengikuti. Terus ikut apa lagi Pak Beni? Ya Pondok Daud Bu. Pondok Daud. Ya saya ikut Pondok Daud. Ya. Nah terus waktu bergereja itu ketemu nggak orang yang terus ngajak komsel? Waktu pas untuk komsel ini saya ketemunya di retreat Bu. Di retreat. Jadi ada seorang ibu, coba Bapak ikut komsel saya. Nah mulai dari itu saya dibina, dibimbing, akhirnya mulai doa pribadi ya, ibaratnya memimpin pujian. Nah dari itu mulai bertumbuh lagi iman saya. Mulai bertumbuh lagi. Ya. Dari dulu retreat encounter itu diadakan onset ya saudara, itu tahun berapa itu masih onset. Jadi ketika itu ketemu dengan Ibu Maria ya gitu ya, terus diajak komsel, hanya bertumbuh. Nah setelah bertumbuh diikut komsel itu ambil pelayanan nggak? Iya. Terus terang setelah anak saya meninggal Ibu ya, meninggal kan saya butuh kepingin sama istri punya anak lagi gitu kan, rindu. Nah terus kami juga proses ikut pelayanan, ya ambil persembahan. Kalau boleh tahu kerinduan punya anak itu ada usaha-usaha apa enggak? Iya, saya waktu itu setelah anak saya meninggal ini kan sebelumnya saya udah memang untuk terapi, terus program ya kami lakukan bersama istri karena rindu punya anak. Itu yang saya lakukan. Tapi tetap belum. Nah, kemudian setelah memutuskan untuk melayani Tuhan, itu gimana? Saya prosesnya dari pelayanan apa Pak Beni dulu? Persembahan ya. Oke. Itu proses dari setelah anak saya meninggal dengan program terapi itu jaraknya 5 tahun Bu, 5 tahun punya anak. Jadi memang belum dikaruniai ya, belum dikasih gitu kan ya. Setelah saya pelayanan terjun 2 bulan
kami dikasih anak lagi, cewek. Luar biasa. Nah, terus gitu. Cewek ya. Oke. Berjalan selang berapa tahun, sudah pelayanan, sudah. Tapi semua ini ya apa ya? Saya sudah mendengar yang namanya perpuluhan, tabur apa? Iman itu sudah diikuti semua sama Pak Beni. Pokoknya termasuk yang luar biasa ini. Nah, dari anak pertama kemudian setelah anak pertama, terus anak kedua saya dikasih. Itu dari bayi posisinya karena anak dikasih Tuhan gitu kan. Saya tetap ke gereja walaupun masih bayi, saya gendong bersama istri karena saya tetap ingin membalas cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Itu Bu. Jadi anak pertama cewek lahir, kemudian dianugerahi lagi anak kedua. Nah anak kedua ini bagaimana Pak Beni? Katanya ada kesehatan yang kurang. Jadi ini Bu, anak pertama kan meninggal. Anak pertama meninggal. Yang kedua cewek. Nah, terus dikasih lagi setelah 2 tahun anak lagi cowok lagi. Nah, waktu pas lahir ini saya agak ragu nih, pas lagi lahir kok beda sama anak yang kedua. Wajahnya agak pucat. Nah, saya juga sempat tanya sama dokter, "Dok, ini kok agak pucat kenapa?" gitu kan. Nah, akhirnya dokter bilang, "Coba di lab ya, Pak." Oke, saya ikutin kata-kata dokter, akhirnya di lab. Itu ternyata ada jantung bocor, ada 3 lubang. Wow, 3 lubang. 3 lubang. Gimana tuh rasanya ya? Dokter ngomong gitu. Saya dengar seperti itu rasanya benar-benar hati udah hancur. Jadi Tuhan kasih lagi anak, ternyata bocor jantung. Saya waktu itu juga agak lemes juga gitu kan. Terus saya tetap Terus vonisnya dokter harus operasi atau gimana? Iya, tetap dokter bilang harus operasi Pak. Ini tapi nanti umur sekitar agak besar ya, sekitar mungkin 9 bulan gitu harus dioperasi. 9 bulan. Waktu itu dibawa ke dokter baru umur berapa ya? Hitungannya masih 2 minggu ya, masih bayi ya, 2 mingguan lah. Oke. Nah terus menunggu selama 9 bulan itu apa saja yang waktu itu memang saya tetap taat Pondok Daud. Bersama istri saya naik motor, saya gendong gitu kan. Nah istri kadang di depan gantian gitu kan. Saya juga kadang di belakang. Nah itu berarti anak 2 dibawa semua ya? Iya, posisinya dibawa semua. Dibawa semua. Nah itu pas Pondok Daud ini butuh mujizat saya Bu. Butuh mujizat. Jadi kan untuk kesembuhan anak saya gitu kan. Nah ya prosesnya agak lama, jadi 9 bulan itu. Terus waktunya pas tiba operasi, kita ikutin kata dokter, itu di luar kota kan, di Surabaya, ya kita jalanin aja lah gitu. Gitu. Saya udah sharing sama dokter juga, untuk biaya juga, dokter juga. Waktu itu tahun berapa itu ya? Itu dokter memprediksi biayanya berapa itu? Itu sekitar 100 juta Bu. 100 juta ya? Termasuknya operasi besar itu. Iya. 100 juta misalnya, tapi setelah 9 bulan harus operasi, apa yang terjadi lagi nih? Biaya 100 juta ketutup kah? Iya, saya sih melangkah dengan iman ya Bu untuk kesembuhan anak ya. Jadi operasi, proses operasi satu, dokter udah bilang biaya. Kedua, melepaskan anak operasi besar dan prosesnya juga sehari itu prosesnya, butuh kekuatan juga. Gitu kan. Nah itu. Apakah dokter pesan? Adakah kemungkinan paling fatal itu ada? Ada. Jadi saya udah tekan perjanjian. Dokter udah bilang Pak, kemungkinan negatif Bapak harus siap ya. Gitu. Jadi kita jalanin. Sudah dipersiapkan semua ya? Iya sudah. Itu waktu pas dari operasi berjalan dalam sehari waktu itu, setelah selesai operasi dokter kan ketemu, jadi kan ya dokter bilang, "Pak, ini saya hanya ngoperasi cuma 1 lubang." Saya sempat kaget sama istri. Jadi proses dalam 3 lubang ini selama kita melekat sama Tuhan Pondok Daud, itu lubang 2 tertutup. Wow. Itu saya kaget sekali. Itu berapa minggu sekali ke Pondok Daud? Saya hampir setiap hari Bu. Setiap hari saudara. Setiap hari. Anak kecil sakit lubang jantung, tapi dibawa ke Pondok Daud setiap hari. Luar biasa. Dari 3 lubang menjadi 1 lubang ya. Iya. Wow. Terus ada lagi setelah operasi
Ada mujizat seperti itu dan biaya Bu, saya pulang waktu itu cuma hanya bayar 1 juta. Wow. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin Bu. Benar-benar kok bisa? Iya. Waktu itu juga sebelum di sana juga kan ada asuransi tapi ya. Asuransi pemerintah gitu kan. Nah Bapak nanti paling enggak seruangan nggak sendiri nih, nanti ada berapa orang gitu kan. Tapi yang ajaibnya lagi di sana 1 kamar sendiri. Itu ada tuntunan Tuhan yang luar biasa. Terus mujizat apa lagi sesudah itu? Iya, saya terus terang bersama istri kan asli dari luar Solo, nggak kepikiran untuk punya rumah. Jadi kita kehidupan kos benar-benar berapa petak aja kita jalanin sampai sekarang ya kita diberkati Tuhan luar biasa. Itu minta enggak kalian? Nggak pernah minta, saya nggak pernah minta. Jadi selalu berdoa Bu, menyembah terus, memuji. Bersama ini selalu memuji, berdoa memuji. Pokoknya. Tapi akhirnya Tuhan kasih rumah juga. Tuhan kasih rumah, ya puji Tuhan. Tuhan kasih rumah 2 rumah, ya bisa dapat mobil juga. Mobil juga. Benar-benar nggak mungkin bagi manusia, tapi penyertaan Tuhan sungguh dahsyat. Wow. Mau saudara? Tetaplah di zonanya Tuhan, seperti Pak Beni, melekat ke Tuhan, penyembahan tetap dinaikkan, percaya sepenuhnya, berserah sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Maka mujizat demi mujizat akan dapat saudara. Amin. Dapatkan. Nah sekarang pesan terakhir deh. Mungkin ada sekarang itu banyak orang sedang bergumul satu masalah. Mungkin ya ada yang sedang menunggu-nunggu anak, ada yang sedang pemulihan keuangan juga, ada yang merindukan pemulihan keluarga juga. Mungkin Pak Beni bisa ngasih advice atau apalah. Kalau dari saya Ibu ya, jadi dalam kondisi apapun kita tetap harus melekat sama Tuhan karena Dia sumbernya. Melekat dalam kondisi apapun, kita punya pergumulan apapun, kita serahkan sama Tuhan gitu. Tuhan itu pasti. Jadi pasti Tuhan kasih. Pasti Tuhan tolong. Tuhan tolong. Seberat apapun. Iya. Gitu. Seberat apapun saudara. Pak Beni itu juga ngalami loh. 1 bakso semangkok 2. Ya, betul. 1 mangkok 2 orang. Betul. Kalau tadi cerita. Ya. Makanya mari tetap di acara, tetap di zonanya mujizat, di zonanya Tuhan. Berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan. Amin. Taati apa yang Tuhan mau. Ya Pak Beni. Terus melayani Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Kalau saya berbincang-bincang ini setelah melayani Tuhan, saat itu jadi kolektan ya. Tuhan tidak melihat jadi apapun lah. Yang penting hatinya tuh mau melayani Tuhan, pasti Tuhan juga akan turun tangan. Iya, taat juga. Ya, terima kasih Pak Beni. Siap. Tetap semangat. Amin. Ya, tetap jadi berkat. Amin. Tetap melayani dan mencintai Tuhan dengan iman yang kuat. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Beni, luar biasa ya. Bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya kalau Pak Beni bisa mengalami mujizat, saudara juga bisa. Tapi yang penting bergantung sepenuhnya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Maka mujizat itu akan saudara alami.